SIG, terus apa lagi ya, format data, bagaimana untuk mungkin sistem koordinat kan kalian dapat di sistem koordinatnya, jadi perlu dipahami juga bahwa sistem koordinat itu yang kalian pelajari di mata kuliah lain itu sangat berkaitan erat dengan apa yang ada di SIG ini gitu. Nah, nanti untuk minggu ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyimpanan setiap tipe geometri di dalam SIG, kemudian baik itu garis, titik, maupun poligon, kemudian bagaimana apa itu atribut, apa itu topologi, dan lain-lain. Kalau di prakteknya udah sampai mana kalian? Izin menjawab, Bu. Hmm? Prakteknya minggu kemarin itu mengunduh data dari sumber-sumber yang ada di online, Bu. Oke, ya berarti kalau referensi udah belum? Eh, Georeferensi. Minggu ini, Bu. Oke, minggu ini kan minggu ini berarti kalian melakukan georeferensi ya. Nah, mungkin kalau untuk georeferensi nanti saya cek lagi ya, kira-kira apa kalau untuk yang eh, di teori sendiri nanti mungkin saya selipkan sedikit tentang georeferensi. Mestinya kalau georeferensi masuknya udah ke minggu kemarin ya waktu akuisisi sama Pak Walci sudah dijelaskan juga belum tentang georeferensi? Halo? Belum, Bu. Oh belum. Oke. Ya, mungkin saya jelaskan dulu materi minggu ini ya, yang mengenai penyusunan basis data. Jadi harusnya udah dijelaskan mengenai georeferensi. Mungkin secara sekilas, georeferensi itu gini, jadi kalian kan dapat data akuisisi kan dari data foto udara, kemudian mungkin kalian kan prakteknya dari Google Earth Pro, terus habis itu kalian bisa juga dari data digitas, data apa scan foto ataupun misalnya dari data lidar atau data yang kalian peroleh dari internet gitu yang tidak memiliki sistem yang tidak memiliki sistem koordinat. Nah, kalian padahal kalau bekerja dengan data SIG, kalian kan bekerja dengan data spasial yang memiliki informasi koordinat. Jadi kita harus membuat data foto tersebut atau data akuisisi tersebut itu memiliki sistem koordinat, yaitu dengan cara melakukan georeferensi. Mungkin kalau di fotogrametri apa ya, kalau nggak salah itu juga nanti ada materi mengenai georeferensi, yaitu mengubah koordinat foto ke koordinat tanah. Jadi kalau koordinat foto itu kan baris dan kolom, sedangkan kalau koordinat tanah itu kan XY. Nah, itu kan kalian bisa menggunakan transformasi affine. Kalian perlu 7 variabel ya. Nah, makanya kalian untuk mengubah koordinat foto dari dari Google Earth Pro itu ke apa ke base map yang bisa dijadikan apa kayak peta latar gitu untuk kalian lakukan digitasi itu harus base mapnya itu harus mempunyai posisi yang sebenarnya gitu, yaitu dengan membuat titik-titik kontrol untuk mentransformasi. Nah, karena transformasi itu perlu 7 variabel, maka paling enggak kalian harus melakukan membuat titik GCP atau titik referensi. Jadi titik itu nggak harus ground control point. Jadi nggak hanya dari titik, tapi bisa juga dari fitur garis, fitur poligon yang sudah benar juga lokasinya. Nah, itu jumlahnya minimal 7 variabel, jadi berarti minimal 4 titik kayak gitu. Oke, sebentar saya carikan dulu materinya. Kalau secara sekilas ya tentang georeferencing. Hmm, wait.
Nah, ini biasanya materi yang saya sampaikan di praktek, cuma karena minggu awal saya nggak ngajar praktek georeferencing, jadi saya sampaikan di teori aja nggak lupa. Jadi kalau georeferencing itu kita membenarkan, istilahnya membenarkan posisi yang sesungguhnya terhadap dari data foto, data akuisisi lain yang masih salah gitu. Kita bisa melakukan pembenaran. Nah, atau melakukan transformasi. Nah, transformasi ini itu tidak hanya translasi, tapi transformasi ini itu juga bisa translasi, bisa rotasi, bisa juga karena faktor skala. Seperti contoh ini data pada ini kan salah ya, harusnya kan seperti ini, makanya dilakukan transformasi. Cuma ini adalah georeferensi vektor data. Jadi ada data vektor yang masih salah, baik posisi maupun lokasinya, sehingga dibetulkan dengan menggunakan georeferencing. Nah, bisa juga georeferencing itu dari data foto atau data citra gitu. Nah, posisinya masih salah gitu. Karena misalnya malah tidak memiliki sistem koordinat, maka kita harus betulkan posisinya dan lokasinya, dan itu dilakukan dengan menggunakan georeferencing, bisa juga dengan menggunakan affine, polinomial order 2 ataupun order 3. Affine itu yang paling sederhana, jadi bentuk datanya seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan datanya gitu. Jadi kalau kesalahan datanya minim, kita bisa menggunakan affine yang 7 variabel, maka kita perlu 4 titik itu. Nah, kemudian nanti ini kalian praktek ya minggu ini, mungkin praktikum SIG nanti siang ya kayaknya, nanti siang atau besok gitu. Oh, salah. Nah, ini nanti kalian akan melingkan antara data posisi, jadi ada dua gambar gitu, ada dua posisi gitu. Posisi yang kalian menandai titik yang ada di gambar kalian, kemudian kalian masukkan koordinat yang benar seperti itu. Itu kalau dengan menggunakan model GCP. Cuma kalau menggunakan model base map itu kalian menandai titik yang sama baik di data kalian dengan data yang ada di base map. Kemudian nanti kan ada link, ada ngelink. Nah, nanti dari linknya itu nanti kita buat beberapa titik, kemudian nanti dilakukan georeferensi, rectify. Nah, itu nanti dia akan match ke posisinya itu kayak bertransformasi ke koordinat yang sudah benar karena kalian memasukkan link tadi. Jadi dia kayak bergeser. Tidak hanya bergeser sih, kalau bergeser kan translasi. Jadi yaitu bisa bertranslasi, rotasi, atau skala juga. Nah, sebenarnya kalau untuk georeferensi data raster itu tidak bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi tidak hanya memasukkan koordinat axis secara spesifik, tapi juga bisa dengan menggunakan vektor lain yang sudah betul lokasinya, atau raster lain yang sudah betul lokasinya, seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan dengan beberapa cara. Mungkin itu singkatnya mengenai georeferencing. Barangkali nanti mungkin kalian setelah praktek kalian akan lebih memahami apa itu georeferencing ya. Oke, mungkin sebelum masuk materi ini, dari yang saya jelaskan tadi, ada yang perlu dikonfirmasi nggak? Atau mungkin ada pertanyaan gitu nggak tentang georeferencing? Belum ada? Ini kita kembali online lagi ya, kembali online setelah lama offline. Padahal ini saya bukan kali pertama ketemu kalian di teori SIG. Oke. Ketemu kalian di SIG tapi malah ternyata offline. Ternyata online. Nah, online. Mungkin online yang enaknya adalah ini posisinya masih di rumah ya. Jadi saya belum di kampus. Itu enak tuh kalau online gitu. Jadi saya nggak pagi-pagi ke kampus. Cuma kalau nggak enaknya, kayaknya interaksinya kita tuh jadi berkurang gitu. Kalau di kampus kan saya ngelihat wajah kalian gitu. Saya dengar jawaban-jawaban kecil kalian. Saya dengar
misalnya kalian paham atau enggak gitu tuh kadang kebaca gitu. Cuma kalau online saya nggak bisa melakukan itu gitu. Nah, tadi kenapa harus 4 titik? Jadi itu sebenarnya nggak wajib harus 4 titik ya, tapi disesuaikan juga dengan transformasi yang digunakan. Kan tadi kita lihat bahwa transformasi itu ada Afin atau Orde 1, kemudian ada transformasi Orde 2, dan juga transformasi Orde 3. Nah, transformasi Orde 1 itu yang paling sederhana, di mana kesalahannya itu tidak besar. Sedangkan kalau misalnya transformasi Orde 2 itu kesalahannya tadi kan udah kayak melayat-melayat gitu kan. Kalau transformasi Orde 3 itu lebih melayat-melayat lagi gitu. Salahnya itu lebih besar lagi. Tidak hanya translasi, bahkan mungkin rotasi, skala, dan lain-lain itu lebih banyak. Nah, di dalam sistem koordinat, di mata kuliah sistem koordinat yang kalian ambil juga, itu kan kalian mengenal transformasi orde 1, 2, dan 3. Dan setiap transformasi orde 1, 2, 3 itu kan ada jumlah variabel-variabel tertentu yang harus ada kayak gitu. Nah, makanya kalau yang di transformasi Afin itu butuh berapa variabel? Ada yang ingat nggak di sistem koordinat transformasi Afin itu butuh berapa variabel? 6 bukan, Bu? 6. Apa aja? Oke, ada yang 3 translasi, 3 rotasi, dan 1 skala. Ada yang jawab 7, ada yang jawab 6. Nah, kira-kira 6 apa 7? Nah, nanti dicek lagi ya, 6 apa 7. Nah, kalau 6 tadi yang jawab 6 itu apa aja? Eh, Kayaknya 7, Bu. Oke, oke. Jadi jawaban kalian udah seragam ya, ada 7. Yaitu 3 translasi, 3 rotasi, dan juga 1 skala kan, ada 7. Nah, padahal kalau misalnya satu pasang titik, itu kan berarti ada X sama Y. X sama Y itu 2 kan. Berarti kalau biar memperoleh 7, minimal berapa titik? Berapa? Aduh, harus ada 4 titik karena biar 8, ya kita punya 8 gitu. Jadi 1 XY, 1 XY, 1 XY, 1 XY gitu. Walaupun kita butuhnya cuma 7, ya kan kalau cuma 3 titik kan kurang. Jadi mending lebih gitu. Jadi itu alasan kenapa minimal harus 4 titik. Cuma kadang saya tuh terbiasanya itu menggunakan 5 titik. Sebenarnya kenapa 5 titik? Kayak kalau misalnya nih bentuknya kotak gitu kan. Itu biasanya kan banyak, itu kan bentuknya kotak gitu. Nah, itu kan bisa atas 2, bawah 2, terus tengah 1 gitu. Saya biasanya defaultnya menggunakan 5, cuma sebenarnya boleh kayak lebih 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu tuh satu, tergantung dari uh, luas wilayah, lebar luas wilayah. Kemudian yang kedua, didasarkan juga dari ketelitian peta yang kita inginkan. Didasarkan juga kepada seberapa transformasi yang kita lakukan tadi. Kita itu transformasi orde 2 atau orde 3. Itu kan juga mempengaruhi variabelnya. Nah itu makanya nanti bisa bervariasi jumlah titiknya. Enak kalau misalnya nih di GS di di foto pekerjaan fotogrametri gitu. Itu biasanya jumlah GCP-nya itu sudah ditentukan berapa karena ada rumusnya gitu untuk pemotretan udara berapa. Cuma kalau di SIG itu nggak ada yang harus sekian gitu, nggak ada gitu. Jadi SIG itu kayak lebih abstrak gitu. Kalau di foto itu ada harus berapa, itu ada rumusnya.
Nah, kadang karena SIG ini nggak ada aturan pastinya, kita itu mengikuti aturan yang ada di pekerjaan fotogrametri itu untuk menentukan jumlah GCP-nya berapa. Cuma yang perlu dipahami adalah dengan menambah jumlah GCP, misalnya jumlah GCP kan 4 terpenuhi nih. Misalnya saya mau 8 deh gitu. Terus karena kalian berpikiran, oh kalau nambah GCP akan semakin baik nih, peta saya akan semakin bagus, akan semakin berkualitas, dan lain-lain. Nah, itu salah gitu, karena percuma kamu nambah GCP kalau RMS-nya itu makin besar gitu, karena pada saat kita menentukan GCP, titik GCP itu nanti akan menghasilkan RMS gitu, root mean square. Jadi kayak berapa sih pergeseran titik titik sebenarnya ke titik yang kalian tandain itu berapa pergeserannya gitu. Nah, itu biasanya harus kurang dari 1. Nah, hasilnya karena resolusi spasial terkecil misalnya digunakan 1 gitu. Jadi harus kurang dari sama dengan resolusi spasial yang ada di citra tersebut gitu. Cuma banyak yang misalnya nih ada lebih dari 3, 4, 5, nah itu harus dibuat kecil gitu. Nah itu yang kalau dari SIG itu yang harus dipenuhi gitu. Jumlahnya berapa itu abstrak, cuma itu yang harus dipenuhi. Tapi karena ada aturan dari foto yang harus menyebutkan jumlah GCP harus sekian-sekian, nah itu biasanya kita mengikuti aturan mereka gitu. Aturan ini tuh biasa yang membuat ada BIG itu juga membuat aturannya kok. Apalagi kalau ada pekerjaan-pekerjaan VIG gitu. Nah, kalian bisa cek di sana. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi hari ini itu nanti kalian melakukan basis membahas mengenai basis data atribut, topologi, dan juga hubungan antara data spasial dan juga data atribut. Jadi setelah melakukan ini harusnya nah, nanti untuk materi akan saya bagikan di elok juga, di semester juga ya, mengikuti Pak Walji gitu. Nah, barangkali kalau ini tidak perlu saya jelaskan terlalu mendetail ya, kalian kan juga sudah paham kalau dalam data SIG, kalian tuh mengenal adanya data spasial dan juga data atribut. Data spasial yang isinya itu memuat koordinat dan juga informasi proyeksi fitur spasial, maka kalian belajar sistem koordinat karena berkaitan erat banget sama SIG. Dan juga data atribut. Data atribut ini data yang menjelaskan data spasial. Nah, data atribut ini itu nanti sangat berkaitan erat dengan sistem basis data. Nah, makanya kalian itu udah ngambil sistem basis data dulu sebelum sistem informasi geografis gitu. Jadi kalian udah tahu kan alurnya nih, kalian harus paham sistem koordinat sebelum SIG atau bisa diambil bebarengan. Terus kalian udah paham sistem basis data sebelum SIG karena memang dasar-dasar dalam sistem koordinat dan juga sistem basis data itu digunakan dalam SIG ini. Kemudian data spasial itu menjawab gimana gitu. Kalian bisa tahu lokasinya, kalian bisa tahu unsur-unsur tentang geometri itu karena ada data spasialnya itu. Sedangkan data atribut itu bisa menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan juga mengapa. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan penjelas itu ada di data atribut, sedangkan kalau pertanyaan tentang lokasi itu hanya ada di data spasial. Jadi data atribut itu bisa dikatakan sebagai penjelas karakteristik dari sebuah data spasial. Nah, data spasial dan juga data atribut itu ini perbedaannya ya. Pertama, data spasial itu merupakan tipe fitur atau unsur, biasanya disebut fitur atau bisa juga disebut unsur, bisa juga disebut elemen. Jadi penyebutannya itu beragam, tidak hanya satu, sinonim lah. Yang mewakili fenomena geografis baik view ataupun objek yang ada di lapangan. Jadi fenomena geografis itu baik fenomena alam maupun fenomena buatan. Nah, di sini itu tidak mewakili
mewakili semua elemen, tidak mewakili semua fenomena, hanya fenomena terpilih. Ibaratnya batu itu juga fenomena geografis, tapi kan kita nggak memilih batu untuk kita modelkan di dalam SIG. Kita hanya memilih fitur-fitur spasial terpilih kayak pohon, tiang, jalan gitu. Kalian kan kalau batu kan enggak gitu. Jadi kalian hanya merepresentasikan fenomena terpilih saja. Dia mendeskripsikan lokasinya ada di mana dan juga relatif. Relatif ini adalah dia ini terletak di sebelah apa sih? Kayak kalau kalian mau ke teman kalian gitu, kalian misalnya saya mendeskripsikan rumah saya ke saudara saya yang tahu Jogja gitu. Rumah kamu di mana gitu, jalan ini gitu. Terus pasti biasanya kan mereka nanya, oh sebelahnya apa dari lapangan misalnya seperti itu. Nah berarti rumah saya itu memiliki posisi relatif dengan lapangan itu seperti itu. Sumber datanya bisa dari citra satelit, foto udara, peta scan, survei lapangan. Ini kebanyakannya disebutkan contoh data raster ya. Contoh data vektornya ya itu vektor jalan, vektor sungai, vektor fasilitas umum dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau data atribut ini adalah informasi penjelas, informasi yang menjelaskan karakteristik dari sebuah fitur, berarti sebuah data spasial. Tuh. Baik yang sifatnya, sifatnya kualitatif ataupun yang sifatnya kuantitatif. Baik yang nanti ada beberapa tipe data atribut yang bisa dimasukkan. Nah, ini contohnya diperoleh dari survei lapangan, kayak misalnya dari survei kita bisa tahu nih nama jalan, nama sungai, kemudian misalnya sensus, jumlah penduduk, dan lain-lain, dan data sekunder-sekunder lain. Nah, ini di di basis data kan kalian udah paham banget nih. Ada yang namanya row, ada yang namanya kolom. Row ini atau baris ini bisa juga disebut dengan entitas, record, pengamatan, atau unsur. Sedangkan kalau kolom bisa juga disebut dengan atribut, field, elemen data, variabel, atau item. Nah, biasanya kalau di SIG itu baris itu biasanya kita lebih mudah dengan kayak setiap record gitu. Jadi setiap record lebih nyaman itu biasanya kita nyebutnya setiap record. Kalau di kolom biasanya kita nyebutnya setiap atribut atau setiap field. Jadi ada dua yang sering disebut, meskipun sebenarnya informasi yang lain itu juga sama benarnya. Kemudian ada key field. Key field ini kayak primary key gitu, kayak ID yang unik yang membedakan antara satu record dengan record yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada relational DBMS. Sebenarnya kalau dilihat ya, Dek, ya, waktu kalian sistem basis data, itu kan saya juga ngajar kalian ya dari sisi praktek. Kemudian dari sisi teori bukan saya. Cuma di beberapa kesempatan itu tuh saya ngelihat nilai kalian kok ini ya, kok kayak nggak tercapai gitu. Apa yang ekspektasi saya itu tinggi gitu. Ekspektasi saya itu tinggi terhadap kalian. Kalian akan memahami apa yang saya sampaikan karena sudah saya jelaskan semuanya. Saya jelaskan detail. Bahkan waktu itu kan ada beberapa online, jadi ada rekaman juga, kalian juga bisa putar. Ada PPT-nya, saya jelaskan juga. Cuma kok pas waktu ujian, itu hasilnya itu nggak seperti yang saya harapkan gitu, jadi di bawah. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena mungkin banyak jebakan juga, saya tuh suka banget kayak jebakan-jebakan gitu. Biar kalian tuh teliti gitu. Banyak kalau misalnya saya nulis tanggal, kalian nulisnya teks gitu. Padahal kalau tanggal ya tipe atributnya bukan teks, tapi ya date itu gitu. Ada date untuk menyatakan tanggal. Gitu. Terus waktu itu saya nanya Bu Resi juga, katanya ya itu ada beberapa kesempatan yang Bu Resi, ini mahasiswa udah paham belum ya gitu. Jadi kami itu juga khawatir ke kalian ini sudah memahami basis data dengan baik atau belum gitu, karena itu akan
digunakan pada teori SIG, nanti digunakan juga pas analisis geospasial, digunakan juga itu 2 mata kuliah wajib yang menggunakan basis data gitu. Jadi kalau sampai di sini kalian itu masih belum paham dengan materi basis data, saya minta ke kalian untuk membaca kembali materi dari basis data tersebut. Kalian baca ulang, kalian baca kembali, kalian pahami tipe datanya, query-nya, kemudian query, tipe data, kemudian hubungannya itu kalian pelajari, karena itu banyak banget digunakan di materi SIG dan materi analisis geospasial gitu. Nah, kemudian kalian sudah mengenal adanya foreign key, yaitu kolom penghubung yang menjadi untuk menghubungkan 2 tabel. Nah, ini nanti akan kita gunakan juga di SIG. Jadi kalau di SIG, kita kan punya data spasial nih, kita juga punya data atribut. Misalnya nih, data atributnya ini masih tersimpan di Excel. Nah, kita bisa menggabungkan data yang tersimpan di Excel ini dengan data spasial yang sudah kalian miliki di perangkat SIG, bisa digabungkan gitu dengan menggunakan foreign key ini gitu. Nah, kemudian ini data atribut, jadi mungkin udah kalian paham juga kalau data atribut itu bukannya dari open attribute tabel, jelas ada tampilannya seperti tabel di Excel, kemudian dia merupakan deskripsi, merupakan penjelas, merupakan karakteristik dari fitur geospasial yang ada di peta. Kemudian kalau misalnya kalian pilih salah satu atribut di open attribute tabel, nanti fitur yang ada di peta atau di muka meta itu nanti akan terseleksi, warnanya berubah kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara data atribut dan juga dengan data geospasial kayak gitu. Data atribut ini juga bisa memberi untuk memperoleh informasi-informasi penting pada data geospasial. Karena kalau kita misalnya membaca data geospasial saja, kita nih nggak tahu nih, misalnya nih data tentang sekolah, kita nggak tahu nih data sekolah itu siapa kepala sekolahnya, nama sekolahnya apa, terletak di jalan mana, kemudian fotonya seperti apa, dan lain-lain kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa nggak tahu, kita nggak akan tahu kalau kita tidak melihat data atribut. Tapi kalau kita melihat data atribut, kalau melihat data atribut kita itu jadinya akan tahu gitu lokasi informasi-informasi itu gitu. Jadi menjelaskan informasi penting. Nah, setiap fitur memiliki karakteristik yang dapat dideskripsikan. Sebagai contoh, misalnya kita punya data bidang tanah di dalam data geospasial yang kita miliki. Nah, kemudian kan tadi saya katakan sebagai penjelas, sebagai karakteristik, sebagai informasi tambahan yang penting gitu. Nah, berarti kita bisa nebak dong kalau misalnya bidang tanah, dalam bidang tanah itu berarti bisa menyimpan informasi misalnya nama pemilik. Bisa juga menyimpan informasi administrasi gitu. Misalnya terletak di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana gitu. Kita bisa menyimpan informasi itu. Kemudian misalnya bisa juga menyimpan nomor identifikasi bidang tanah gitu. Bisa tambah juga. Bisa juga menyimpan nomor objek pajaknya. Nah, nambah lagi. Bisa juga menyimpan luasnya, clearnya gitu. Jadi, kalian mulai dari sekarang harus bisa belajar melatih diri kalian itu untuk melihat sesuatu dan dilengkapi dengan informasi apa ya yang melekat pada data itu kayak gitu. Misalnya kalian melihat jalan gitu. Informasi yang melekat pada jalan, nama jalan, tipe jalan, kemudian panjang jalan, lebar jalan, GSB, GSD dan lain-lain gitu. Kalian harus melatih itu dari sekarang karena itu perlu dilatih, perlu proses abstraksi gitu untuk mengetahui data atribut apa yang melengkap pada suatu objek atau field yang ada di lapangan itu gitu. Nah,
Tapi atribut ini harus berupa fakta ya, berupa fakta dan juga berupa data. Jadi bukan kalian misalnya kerusakan gitu kan ada faktanya kalau rusak gitu. Terus misalnya kalian datanya kayaknya perlu dibenerin gitu. Nah, kalian juga kalau menurut kalian mau menambahkan data atribut perlu dibenerin, ya kalian harus ada nih perlu dibenerin ini karena apa. Nah, itu makanya perlu adanya metadata gitu. Maka kan kalian juga sudah praktek metadata kan di praktek. Nah, itu untuk mendukung informasi atribut. Nah, kemudian ini atribut dijalankan dalam tabel udah, setiap baris menyajikan atribut sebuah fitur udah. Jadi setiap baris, setiap record itu hanya mewakili satu fitur terpilih di dalam peta. Jadi setiap baris, setiap record hanya mewakili satu fitur terpilih di dalam peta. Nggak bisa nih satu fitur punya dua baris gitu, nggak bisa. Hanya satu banding satu, itu hubungannya. Dan itu kan kita menggunakan hubungan lagi kan. Ini kan udah kalian pelajari di sistem basis data. Gitu. Nah, ini ada beberapa tipe data atribut. Jadi ada tipe data atribut. Sebenarnya ini udah kalian pelajari juga ya di sistem di sistem basis data. Ada karakter atau string, ada numerik, itu ada integer, ada floating, ada double, kemudian ada date, ada BLOB, ada geometry, object identifiers, global identifier, dan field of type raster. Nah, sebenarnya yang paling sering digunakan itu jelas karakteristik, karakter, atau numerik. Itu yang dan geometri. Geometri ini wajib, nggak bisa ketinggalan. Kan kalau di basis data kalian kenal geom. Nah, itu adalah kalian belum kenal basis data yang ada geometrinya, Ding. Ya, jadi ada jadi kalau di basis data itu kan biasanya kalian menggunakan karakter, string, dan juga numerik. Nah, kalau di SIG karena kita udah bekerja dengan data spasial, jadi basis data yang wajib ada itu adalah geometri. Sangat wajib ada. Sedangkan kalau misalnya karakter, numerik, ini adalah dua yang paling sering digunakan. Jadi nggak wajib ada. Yang penting geometri ada tuh udah, ini nggak wajib ada. Tapi kalau ada data atribut ya jelas pasti akan ada karakter dan juga numerik. Nah, kalian kemarin itu banyak kejebaknya adalah untuk mendefinisikan tanggal itu kalian tuh menggunakan karakter dan itu salah gitu. Kalian nggak bisa menggunakan karakter untuk tanggal gitu. Terus misalnya nomor HP, kalian nggak bisa nomor HP itu menggunakan numerik, itu nggak bisa tuh. Nomor HP itu menggunakan teks karena kita perlu menuliskan 08 itu menggunakan teks, nggak bisa menggunakan numerik. Itu yang paling banyak saya temui kayaknya yang waktu ujian UTS sama saya tuh. Makanya hal-hal detail teliti itu harus harus kalian tetap perhatikan, jangan kalian lewatkan. Oke, kita bahas satu-satu deh. Nah, oh ya, dari sini yang paling jarang digunakan itu ada global identifier. Gitu, karena biasanya kita udah terpenuhi menggunakan object identifier. Gitu. Kalau field of type raster, ini nanti untuk data raster. Nah, ini tipe data karakter atau juga bisa disebut dengan string atau juga bisa disebut dengan teks saat kalian mendefinisikan yang berkaitan dengan nama jalan. Tapi juga nggak cuma nama aja sih, pokoknya yang bersifat deskripsi, kategori ataupun ranking, dan juga misalnya nomor itu juga menggunakan teks karena kita nggak bisa membuat nol di depan kalau menggunakan integer. Jadi kita perlu menggunakan teks. Ini banyak terjebak di sana kalian. Nah, di sini untuk karakter disimpan dalam simbol alfanumerik. Kemudian dia digunakan untuk deskripsi, misalnya nama jalan, nama tempat, dan OP, dan lain-lain. Kemudian kalau kategori itu biasanya jalan tol kan ada kategori, jalan raya, jalan itu kan ada kategori, ada biasanya kalau saya nyebutnya ada yang jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan kayak gitu. Jadi ranking kategori pengklasifikasian. Kalau ranking itu misalnya kepadatan jalan, sangat padat, cukup padat,
kurang padat, tidak padat, gitu. Itu kan ranking ya. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan tipe karakter. Terus tipe karakter ini bisa juga diurutkan, jadi nanti kita bisa mengurutkan kayak di Excel, ada ascending, descending. Sebenarnya kalau kalian paham Excel, kalian akan paham basis data. Kalau kalian paham basis data, kalian akan paham SQL gitu. Ya karena kayak tanggal itu kan kalau di Excel juga ada date ya, dia nggak ada nggak ada karakter teks gitu. Kalian harus mendefinisikan sebagai date gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan di Excel itu bisa juga dilaksanakan di SPD, bisa juga dilaksanakan di SIG. Gitu. Kayak teks di raster itu bisa juga ascending, descending. Nah, bisa juga di SIG, bisa juga di sistem basis data. Kemudian kita kan nggak bisa menghitung yang berkaitan dengan hitungan matematis ya, kayak dijumlahkan, rata-rata, kemudian nilai tengah, nilai yang sering nilai tengah dan lain-lain itu kita nggak bisa tuh untuk data teks gitu. Kita hanya bisa misalnya jumlah jalan yang masuk kategori padat gitu. Dan jadi bisa dengan menggunakan fungsi if. Nah, itu kan bisa di Excel, bisa juga di SPD, bisa juga di SIG gitu. Jadi apa yang bisa di mereka bisa juga di sini. Nah, gampang kan? Nah, kemudian ini untuk data numerik itu biasanya nanti akan dibedakan menjadi ada integer aja juga ada short dan juga ada long. Short integer, long integer. Nah, apa bedanya? Saya sebenarnya nggak hafal kalau misalnya disebut berapa angka yang termasuk short dan long karena itu banyak banget dan saya nggak mau menghafalkan juga. Saya mau lihat aja. Jadi kalau di Excel, salah di Excel lagi. Kalau di ArcGIS, ya kita cari. Bentar ya. ArcGIS. Oke, saya lihat nih. Jadi nih, saya nggak mau menghafalkan ini. Jadi kalau short integer itu dari minus 32,768 sampai 32,767. Ini short integer. Untuk long integer dari 2 miliar minus 2 miliar 1,147 ini sampai 2, ini. Jadi tergantung angka kalian itu yang dimasukkan itu di rentang ini berarti menggunakan short. Kalau misalnya di rentang lebih dari ini gunakan long integer, itu bedanya. Nah, saya nggak mau menghafalkan range-nya ini. Jadi kalian kalau mau ngafalin boleh. Nah, sedangkan kan tadi ada float, ada double. Nah, kalau float sama double itu ada angka desimal di belakangnya. Nah, itu penggunaannya kurang lebih sama. Jadi kalau float itu dari minus 3,4 pangkat 1038 sampai 1,2 pangkat 1038. Jadi dia rentangnya lebih kecil. Nah, kalau double itu rentangnya lebih besar lagi. Jadi dia dari pangkat 10308 sampai pangkat minus 10308 sampai pangkat 10308. Nah, jadi ini menunjukkan jadi apa bedanya? Bedanya itu hanya di rentangnya saja. Kalau rentangnya long integer itu lebih panjang daripada yang short integer. Kalau rentangnya double itu juga lebih panjang dibandingkan rentangnya float. Hanya itu. Nah, apa bedanya integer dengan float double? Kalau misalnya data kalian itu bulat, nggak ada koma-komaan, nah itu gunakan integer. Kalau ada koma-komaan di belakang atau desimal, itu gunakan float atau double. Tuh. Nah, karena tipe data numeris, berarti kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan operasi aritmatika yang lain. Gitu. Kita juga bisa untuk mengurutkan, kita bisa menghitung rasio, dan lain-lain. Kemudian ada tipe data floating. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi, sepertinya saya lewatin saja ya. Oke. Kemudian ada tipe date atau data waktu. Kan tadi saya bilang kalau di atribut kalian itu tidak hanya bisa
bertanya apa, tapi kalian bisa juga bertanya when atau waktu. Nah, ini bisa sebagai apa ya? Jadi kita bisa loh menghitung, misalnya kita tanggal lahir gitu, kita bisa menghitung tuh berapa usianya sekarang gitu, karena tanggal lahir itu disimpan dalam tipe data date gitu. Makanya waktu di UTS saya tuh mau kalian tuh jeli tentang itu. Saya bilang tanggal lahir gitu. Malah kalian nulisnya teks. Kalau teks itu nggak bisa dihitung berapa umurnya. Karena ya nggak bisa lah orang teks kok gitu. Cuma tapi kalau kalian simpannya itu dalam bentuk date, itu berat bisa disimpan dalam untuk menghitung umur itu. Jadi itu yang sangat membedakan ya. Gitu. Nah, ini ya sama format tanggal waktu itu banyak banget formatnya dan bisa semua. Tinggal kalian mengatur aja gitu formatnya apa. Cuma beberapa perangkat itu memiliki aturan. Jadi misalnya aturan untuk perangkat ArcGIS gitu, aturan format data waktunya tuh hanya ini gitu. Jadi kalian harus mengikuti formatnya itu gitu. Terus misalnya format data yang lain, misalnya untuk web gitu, mereka punya format data waktu sendiri. Nah, karena itu kalian harus cek format data di format data yang diizinkan pada perangkat yang kalian gunakan itu apa gitu. Dan kalian harus menyesuaikan format data kalian sesuai format data supaya bisa dikenali sebagai waktu gitu. Jadi bukan memaksakan keinginan kalian, tapi kalian mengikuti format yang ada gitu. Ini ada contoh-contohnya. Oke, ini beberapa data itu dilewatin. Nah, kalau BLOB itu singkatan dari Binary Large Object. Jadi, misalnya nih, apa ya? Jadi di perangkat SIG kita itu bisa menampilkan pop-up. Nah, di perangkat SIG kita bisa menampilkan pop-up. Tahu kan pop-up kayak kalau peta diklik terus muncul informasi di atasnya gitu. Jadi ada titik diklik nanti muncul informasi di atasnya gitu. Ada pop-up yang muncul. Kita klik, misalnya saya klik geodesi gitu. Terus habis itu muncul tabel informasinya, misalnya ada apa tuh? Ada nama, alamat, kemudian misalnya ketua departemen, ada berapa departemen dan lain-lain. Kemudian ada gambar. Nah, perangkat SIG di desktop itu bisa melakukan itu. Cuma untuk menampilkan gambar berarti kita harus menginput gambar di atribut kan. Nah, gambar untuk menambahkan gambar ke dalam atribut kita dengan menggunakan link, yaitu misalnya nge-link ke laptop kita kayak gitu. Nah, bisa juga kita mengakses internet, tapi kita harus punya koneksi internet kalau untuk mengakses internet gitu. Jadi, bentar, saya mau charge. Nah, jadi kita harus menyimpan linknya ke dalam atributnya, dan itu dinamakan tipe data BLOB. Jadi kita bisa nggak cuma gambar ya, kita bisa menyimpan audio, bisa menyimpan video, dan semua yang memiliki link. Kan di laptop kita kan juga punya link. Nah, web juga punya link gitu. Tapi lebih aman kalau disimpan dalam komputer kita. Jadi walaupun nggak ada koneksi internet, itu masih bisa diberikan. Cuma ini contohnya itu LYR. LYR itu adalah format data untuk menyimpan style pada perangkat SIG. Itu juga bisa gitu. Pokoknya semua yang punya link, semua yang tersimpan di komputer kita, misalnya dokumen, itu juga bisa sebagai BLOB. Karena kan dokumen disimpan di laptop kita bisa mempunyai link yang menuju ke dokumen itu, bisa juga ditambahkan ke dalam atribut. Gitu. Oke. Bentar deh, kamu mau minta ini kan yang ditampilkan ada banyak. Saya sambil istirahat. Ini ada nomor apa nih? Nomor penduduk kayaknya. Menurut kalian nomor penduduk ini tipenya apa? Bolehlah nulis di chat, boleh juga jawab langsung. Saya tunggu ya. Oh, belum ada. Oke. String.
teks, string, teks, karakter. Oke, lanjut. NPSN, sekolah. Apa kira-kira? Ini yang kedua. Dikasih ya. Integer, integer, short, long, integer, integer. Kenapa kalian milihnya integer? Integer, integer. Kalau kalian membuat nomor induk, walaupun misalnya angkanya banyak ya, tapi jangan langsung integer ya. Kalian bisa loh nulis teks tuh. Iya, bisa untuk string. Jadi kalau nomor, terus nomornya itu nggak akan kalian gunakan untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain, itu kalian nggak apa-apa teks gitu. Jadi ketika kalian menambahkan atribut, kalian itu harus sudah mulai mikir nih, ini nanti tak gunakan untuk apa aja kayak gitu. Jadi harus sudah dipikirin ketika menambahkan atribut gitu. Jadi kayak nomor sekolah, karena kan nggak mungkin nomor sekolah kalian akan menjumlahkan itu gitu. Kalian akan melakukan operasi aritmatika itu gitu. Nah, itu akan lebih aman kalau menggunakan teks atau string gitu. Karena kalau misalnya nanti ada angka unik, misalnya ada 0, 1, 2 atau tambah apa, itu akan lebih mudah. Oke, kalau NISN, NISN ini apa kira-kira? Nih, saya lewatin ya, NISN. NISN, apa coba NISN? Nah, benar, string. Ya, kalau kayak gini string ya, karena kita butuh 0, 0 depan tuh, nggak bisa dilakukan oleh integer. Nomor ujian dan nomor ujian. Nah, benar. Oke. Terakhir, ini. Kalian kelihatan yang saya tunjuk gak ya? Bentar. Ini apa ini? Salah. Ini apa nih? Nih. Nah, oke, benar. Sip. Ya, berarti udah bisa membedakan ya, mana untuk waktu, mana untuk string text, dan juga untuk integer. Integer di sini hampir nggak ada. Jadi kan kayaknya kalau integer itu biasanya ya, itu jarang banget menggunakan integer kecuali untuk mendefinisikan luas, panjang, keliling. Ya, sama koordinat. Selain itu tuh saya lebih prefer untuk menggunakan teks karena, tapi boleh integer gitu. Cuma karena saya takutnya, kadang kan kita nggak tahu kan, kalau kayak nomor gitu kan kadang ada strip, ada ini, padahal kan itu nggak bisa kalau integer gitu. Atau double, atau yang lain. Oke. Atau floating, atau apa lagi? Long integer, short integer. Oke, habis ini ada pertanyaan. Saya minum ya. Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ini juga, ini di QGIS juga sama kan? Dijelaskan semua kok. Oke. Nah, kita akan mempelajari struktur data. Jadi struktur data ini tuh bagaimana suatu data spasial disimpan. Jadi itu adalah struktur data. Bagaimana suatu disimpan dan disusun. Jadi misalnya titik, atau biasa juga dikenal dengan node, titik node itu kan XY tanpa dimensi. Nah, itu berarti hanya informasi koordinat yang disimpan hanya XY, udah satu pasang doang gitu. Garis kan tersusun dari beberapa node, tersusun dari beberapa titik. Nah, berarti dia menyimpan beberapa pasangan koordinat gitu. Jadi nggak cuma satu, tapi XY, tergantung ada berapa node. Kemudian ada luasan atau poligon. Nah, kalau luasan atau poligon, dia itu kan gabungan dari beberapa garis. Nah, garis saja gabungan dari beberapa titik. Nah, jadi dia akan lebih banyak lagi yang disimpan. Dan biasanya untuk menunjukkan poligon itu nanti pasangan koordinat pertama dan pasangan koordinat terakhir itu sama. Karena biar menunjukkan kalau dia itu loop gitu. Kayak ibaratnya nih, C yang entity C di sini.
entity C di sini itu kan 43 koordinatnya. Nah, ini belakang juga 43. Nah, ini kan untuk menunjukkan kalau mereka itu ngelup gitu, ngelup, iya, muter gitu, membuat suatu luasan. Itu kalau luasan berarti dia punya luas dan juga keliling. Kalau garis dia hanya punya panjang. Kalau permukaan itu surface, jadi kayak raster itu biasanya kita kenal dengan surface karena dia itu punya lokasi X, Y, tapi dia juga punya nilai ketinggian gitu Z. Tapi Z ini bisa Z yang Z sebagai ketinggian, bisa juga Z sebagai yang lain. Kayak ibaratnya raster kepadatan penduduk gitu. Berarti Z-nya itu kan nilai kepadatan penduduk, bukan nilai ketinggian di tempat itu. Nah, itu. Oke. Nah, untuk vektor model itu nanti dibagi ada beberapa. Ini yang pertama adalah vektor model spaghetti. Nah, siapa yang suka spaghetti? Nah, kalian sekarang ketika melihat spaghetti, kalian akan mengingat, oh, spaghetti ini vektor model. Enggak ya? Nah, ini adalah peta yang kalian lihat. Peta yang biasanya kalian lihat di perangkat ICQ, ada ini poligon, garis, titik. Kemudian, nah ini dari titik, itu adalah XY, kemudian ini adalah garis yang tersusun dari beberapa node atau titik tadi, kemudian ini poligonnya. Nah, pada model data vektor yang disusun dengan menggunakan model data spaghetti ini, itu setiap fitur titik, garis, ataupun poligon direpresentasikan sebagai pasangan koordinat X dan Y, gitu. Tanpa struktur yang melekat, jadi dia itu paling sederhana, gitu. Jadi ya udah kalau poin itu hanya satu pasangan titik, kalau garis ada beberapa pasangan titik, kalau poligon ada beberapa pasangan titik, dan antara titik pertama dan juga terakhir dia sama. Udah, itu kalau spaghetti. Kemudian kalau misalnya whole polygon, poligon yang dideskripsikan dengan mencantumkan koordinat titik dalam urutan seperti kalau kita berjalan di sekitar poligon. Kalau misalnya kalian berjalan di taman, kalian kan jalannya itu urut ya. Nah, gini ya. Nggak mungkin lah kalian berjalan sini, terus sini. Enggak. Jadi urut nih. Nah, kayak gitu. Itu adalah whole polygon. Semua data disimpan dalam satu file, kemudian koordinat atau batas untuk poligon berdekatan. Jadi misalnya nih, antara satu data dengan data yang lain, itu kan ada garis batasnya nih. Misalnya kamar kosan kalian deh, kamar kosan kalian dengan kamar kos tetangga kalian. Kalau tinggal di kos ya. Nah, itu kan ada garis yang sebenarnya dindingnya itu kan satu untuk batas keduanya. Tapi kalau di whole polygon, dindingnya ini itu tuh disimpan 2 kali. Kemudian semua garis ganda. Kenapa garis ganda? Karena misalnya nih, kos kalian tuh rapat banget, ada di sini. Otomatis itu udah garis yang digunakan secara bersama-sama untuk 2 ruang, itu disimpan 2 kali, namanya ganda semua. Sebenarnya tidak ada informasi topologi tentang poligon. Saya nanti akan jelaskan topologi tentang poligon itu apa. Nah, whole polygon itu seperti ini. Jadi misalnya ada A ini adalah poligon A. Poligon A dari 34, koordinat 34, koordinat 44, koordinat 42, koordinat 32, balik lagi ke 34. Kan saya bilang kalau poligon itu ngelup. Jadi koordinat pertama sama terakhir sama. Kemudian koordinat B, dia menggunakan 44, 54, 52, 42, 44. Nah, otomatis ini kan garis dia didefinisikan di A dan juga didefinisikan di B. Makanya dia dibilang ganda gitu. Jadi ini digunakan 2 kali. Nah, itu adalah whole polygon. Kemudian struktur data vektor untuk titik dan juga poligon. Jadi titik dan poligon. Poligon yang dijelaskan dengan mencantumkan nomor ID titik dalam urutan seperti kalau kita berjalan di sekitar batas luar. Jadi, nah tetapi ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, cuma ada tambahan. Nah, tambahannya itu dia mencantumkan semua titik dan juga koordinat. Jadi dia itu sama berjalan kayak gini. Cuma dia itu ada yang bagaimana sih dia berjalan itu ditunjukkan dan ada file lagi. Jadi dia tersimpan 2 file gitu. File bagaimana dia berjalan dan file kedua itu yang
mencantumkan informasi titik untuk dia berjalan dan juga koordinatnya. Jadi itu nggak ada nih koordinat duplikat ganda tuh nggak ada. Kemudian garis itu ditangani sama dengan poligon, kemudian belum ada informasi topologi. Seperti ini. Jadi ini untuk file titiknya. Ini ada file untuk titiknya. File 1 itu 34, file 2 44, file 3 42, file 3 42, file 4 32 dan selanjutnya dia menyimpan koordinat titik, mencantumkan semua titik dan koordinatnya. Nah, yang kedua, polygon file adalah mencantumkan nomor ID titik gitu. Nah, jadi ID titik A itu adalah 1 2 3 4 1. Tetap ngelup ya. 1 2 3 4 1 gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau B 2 5 6 3 2 gitu. Jadi dia tersimpan dalam huruf F. Kemudian ada vektor model topologikal. Ini vektor model ketiga, topologikal. Bahwa semua objek geometris dalam peta digital dapat direpresentasikan oleh node dan juga link. Ingat, node adalah titik, link itu adalah garis yang menghubungkan antara kedua node. Nanti kita nyebutnya node sama link ya. Nah, coba lihat, perhatikan gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini adalah atribut dan hubungan objek kita jelaskan dapat dijelaskan dengan menyimpan node dan link dalam 3 tabel. Nanti tabelnya ini. Nah, kita fokus dulu di sini. Kalian bisa lihat ya, ini biasalah ST, northing, XY, kemudian ini adalah poligonnya, ini ada titik D, kemudian ada titik oh iya ada titik D, kemudian ada salah nih, ya ada titik D, benar, ada titik D, iya nggak sih? Oh enggak ding, titiknya ini N1. Jadi kita note ya, jadi N1, N2, kemudian N3, N4, N5, N6. Oh alah, titik ini adalah N6. Nah, terus habis itu ini node. Jadi dia, nah tapi di sini itu ada 3 tabel yang menyertai vektor model data topologi. Bahkan ada tambahan 1. 3 tabel itu adalah yang pertama adalah tabel poligon. Jadi poligonnya di sini ada poligon A. Poligon A ini yaitu yang ini poligon A. Dia membatas dari link L1 dan juga L5. L1 mana? Ini L1, ini L1 dan juga L5. Jadi dia dilingkupi L1 dan juga L5. Kemudian B. B dilingkupi oleh L2 sampai sini, L2, L3, L5. C dilingkupi oleh L6, D adalah L7, kemudian E adalah poligon E itu L1, L1, L2, L3. Jadi dia mendefinisikan dibagi menjadi poligon. Poligon itu terdiri dia terbentuk dari beberapa link. Nah, link apa yang membentuk poligon itu dijelaskan dalam tabel poligon topologi. Kemudian link topologi. Nah, link atau garis ini kan terbentuk dari beberapa node. Maka di sini dijelaskan L1, saya nggak bahas semuanya ya. L1 dimulai dari N1 berakhir di N2. Poligon yang ada di sebelah kiri adalah poligon E di luar. Poligon yang sebelah kanan adalah poligon A. Gitu. Jadi kalau untuk menyimpan link topologi, dia itu menyimpan link ini terbentuk dari garis mana ke mana, kemudian apa yang terletak di sebelah kirinya, apa yang terletak di sebelah kanannya. Ini untuk penyimpanan link. Kemudian ada node topologi. Node topologi misalnya di sini N1. N1 ini kan merupakan pertemuan antara L1, L3, dan juga L5 gitu. Jadi di dalam tabel node topologi dia itu menyimpan setiap node ini, dia itu merupakan pertemuan dari link mana aja sih gitu. Nah, tambahannya adalah link koordinat. Kalau link koordinat ini ada link, kemudian dia itu menyimpan koordinatnya. Misalnya L1 nih. L1 kan terdiri dari N1 ini kan gitu. Jadi dia menyimpan
410, kemudian dia menyimpan 44, dia menyimpan 11.4, dan juga dia menyimpan 11.4, kemudian 11.9, gitu. Harusnya 11.10 ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa seperti itu. Jadi, kalau link koordinat itu dia menyimpan setiap link ini, yaitu terbentuk dari koordinat berapa aja gitu. Tapi dia bukan terbentuk dari node berapa aja, tapi dia terbentuk dari koordinat berapa. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau link topologi dia hanya menyimpan node awal dan node akhir. Kalau link koordinat itu menyimpan semua koordinat. Oke. Catatan model topologi. Berbeda dengan, ini model topologi itu yang terakhir ya, ingat yang terakhir nih. Berbeda dengan model data spaghetti, model topologi dicirikan dengan dimasukkan informasi topologi ke dalam set data. Jadi kan kita kenal ada polygon topologi, node topologi, dan juga link topologi. Topologi adalah sekumpulan aturan yang memodelkan hubungan antara titik, garis, dan poligon yang bertetangga dan menentukan bagaimana mereka berbagi geometri. Oke, ulang. Topologi adalah sekumpulan aturan. Berarti topologi itu terdiri dari beberapa aturan. Aturannya banyak, nggak cuma satu. Yang memodelkan hubungan antara titik, garis, dan poligon. Jadi, ada aturan tentang titik, ada aturan tentang garis, ada aturan tentang poligon. Ada aturan hubungan antara titik-titik, garis-garis, poligon-poligon. Ada hubungan antara titik dengan garis, titik dengan poligon. Garis dengan poligon, udah. Jadi hubungannya itu nggak cuma titik garis poligon, tapi ya tadi yang saya sebutkan. Yang bertetangga, berarti yang berdekatan lokasinya. Karena ya kita menggunakan prinsip yang berdekatan yang memiliki hubungan erat ya. Jadi yang bertetangga aja gitu. Kita nggak perlu ngatur nih, kan kalian nggak perlu ngatur nih hubungan antara jalan yang ada di grafika dengan jalan yang ada di Kaliurang KM10. Itu kan nggak mungkin kan. Nah itu, jadi dia hanya mengatur yang berdekatan aja, yang tetangga aja. Bagaimana mereka berbagi geometri. Nah, misalnya nih, berbagi geometri adalah misalnya ada bidang tanah, ada bangunan, ada jalan. Nah, antara jalan sama bangunan kan nggak boleh nabrak kan. Nah, itu adalah bagaimana mereka berbagi geometri, gitu. Jadi, hal-hal yang kan SIG adalah memodelkan fitur-fitur terpilih yang ada di dunia nyata. Tapi, di samping kita memodelkan, kita juga harus mengatur hubungan natural yang sudah ada di dunia nyata. Hubungan natural itu hubungan yang tidak terlihat, kayak misalnya jalan itu pasti di atas sungai. Nah, itu kan natural, udah ada di nyata. Nah, kalau di SIG itu nggak bisa kalau tidak kita atur topologinya seperti itu. Ya, oke. Dalam model spaghetti, batas bersama dari dua poligon tetangga didefinisikan sebagai dua garis identik yang terpisah. Dimasukkan topologi ke dalam model data memungkinkan satu garis yang sama untuk mewakili batas bersama ini dengan referensi eksplisit untuk menunjukkan sisi garis yang mana gitu. Jadi tadi ya makanya disebut di setiap link ini adalah poligon kirinya mana, poligon kanannya mana gitu. Itu tujuannya. Topologi juga dapat mempertahankan properti spasial ketika bentuk dibengkokkan. Jadi walaupun bentuknya ditranslasi, dirotasi, diskala, ya kan bentuknya tetap padat ya. Maksudnya tetap dia itu kayak bergandengan tangan karena ada node, ada link, ada node kiri, node kanan, node awal, node belakang. Jadi dia itu kayak bergandengan tangan. Jadi kalaupun dibengkokkan, di apapun, ya dia tetap bergandengan tangan. Gitu. Oke, model topologi catatan juga ada 3 konsep topologi dasar yang diperlukan untuk memahami model data topologi. Yang pertama, konektivitas menggambarkan topologi ARC-node untuk fitur dataset. Node lebih dari sekedar titik sederhana. Kemudian, dalam model data topologi, node adalah titik potong di antara 2 atau lebih arc. Nah, ini alasan juga kenapa di sini ini bukan merupakan node, karena dia kan nggak perpotongan 2 ini, nggak perpotongan 2 garis. Dia kan hanya, ya udah garis ini kan, yang maksudnya garis yang link gitu ya, gitu. Nah, kalau di sini, nah ini kan ada node situ, ini sama ini, gitu. Jadi karena L1 tuh ini, garis ini, gitu. Nggak cuma garis ini, tapi garis keseluruhan. Makanya di sini ini sama ini nggak bisa kita sebut sebagai node, gitu. Dalam kasus topologi ARC-node, ARC memiliki from node atau simbol awal dan juga yang menunjukkan di mana garis itu dimulai
dan to node atau garis akhir. Menunjukkan di mana fitur itu berakhir. Misalnya nih, A berarti 16 sama 17 gitu. Jadi awal akhir. Selain itu, di antara setiap pasangan node terdapat segmen garis, kadang-kadang disebut link, yang memiliki nomor identifikasi dan referensi dari node ke node, R-node. Oke, berarti ini maksudnya untuk menuju ke link node 19, kita harus melewati node 17 dan juga node 18. Kalau misalnya dari 16, kita nggak bisa nih 16, 17 langsung 19 enggak gitu. Jadi harus ada 17, 18 dulu baru ke 19 gitu. Kemudian dasar untuk misal ini juga masih sama model topologi, tapi ini berlaku untuk poligon. Jadi kalau poligon kan kumpulan dari beberapa baris. Nah, definisi area menyatakan bahwa arc atau fitur garis yang menghubungkan ke sekeliling suatu area mendefinisikan poligon, juga disebut topologi arc poligon. Jadi, untuk membentuk poligon B, misalnya di sini, ini kita lihat garis apa aja nih, gitu, atau arc apa aja nih. B di sini. Berarti arc-nya itu adalah arc 1 di sini, arc 1 ini, kemudian ada arc 3 dan juga arc 5 gitu. Jadi dalam model topologi untuk mendefinisikan area atau poligon kita harus melihat arc-nya itu berapa saja, seperti itu. Kemudian aturan topologi yang ketiga, masih model topologi, karena ini model yang kita gunakan sekarang. Didasarkan pada konsep bahwa poligon yang berbagi batas dianggap berdekatan. Jadi kalau misalnya kos kalian dengan kos tetangga kalian menggunakan dinding yang sama, kan berarti itu berdekat, itu bisa berbagi batas. Nah, maka itu dianggap berdekatan. Gitu. Secara khusus, topologi poligon mensyaratkan bahwa semua arc dalam poligon itu memiliki arah. Kan tadi ada arah dari kemana menuju kemana, dari node mana menuju ke node mana. Gitu. Nah, dari menuju kemana dan kemana, kita kan akan bisa melihat tuh poligon kiri kita itu apa, poligon kanan kita itu apa. Gitu. Nah, itu merupakan aturan topologi yang ketiga dalam model topologi. Jadi, untuk mendefinisikan arc, kita perlu melihat topologi kiri kita dan topologi kanan kita, selain melihat topologi awal, node awal dan juga node akhir. Jadi ada node awal, node akhir, topologi kiri, topologi kanan. Seperti itu. Gitu. Jadi kita harus melihat itu. Nah, kemudian untuk struktur data vektor baik node, arc atau poligon topologi, ini nanti yang dari tabel tadi kan ada 3 tabel tuh, arc node topologi, poligon arc topologi, dan juga left right topologi. Nah, untuk arc node topologi dia itu menyimpan menyimpan node dalam setiap garisnya ini. Jadi kalau arc node topologi dia itu menyimpan node ini sama node ini. Kemudian akan makin banyak kalau garisnya itu berhubungan gitu. Kemudian kalau poligon arc topologi dia akan mendefinisikan garis atau arc apa yang membentuk poligon. Sedangkan kalau left right topologi dia akan mendefinisikan poligon yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari sebuah arc gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu masih belum paham yang node tadi, Bu. Yang apa? Yang bedanya node sama titik biasa gitu, Bu. Oh, iya. Jadi, ibaratnya gini. Ketika kalian nih, kalian habis akuisisi data, kalian akan praktek nih. Kalian praktek untuk melakukan digitasi jalan. Digitasi itu jiplak. Ada gambar, terus kalian jiplak. Kayak waktu SD lah, kalian jiplak gitu. Gitu. Nah, kalian diminta untuk mendigitasi jalan. Misalnya, jalan Kaliurang. Nah, jalan Kaliurang. Bayangin jalan Kaliurang tuh dari Mirota ya. Jalan Kaliurang tuh dari Mirota bukan? Iya ya. Iya. Enggak tahu. Pokoknya kalian misalnya dianggap, saya nggak hafal ya jalan Kaliurang tuh dari mana. Ya pokoknya kalian dianggap mendigitasi jalan dari Mirota sampai ke
kali urang KM10. Nah, itu kan ada belokan gitu kan. Nah, otomatis berarti kan kalian nggak mungkin jalan tek, 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 kan ada beberapa kali kan. Kayak misalnya, ini kelihatan nggak sih kalian? Tangan saya kelihatan nggak? Kenapa saya nggak gambar aja? Ya, saya gambar aja. Jadi kan ini ada jalan nih. Ini jalan. Nah, kalau di kita sih, itu kalian di kita sih itu nggak mungkin kan. Tek, langsung ini. Terus kalian garis. Seret. Itu berarti ini not awal, ini not akhir. Kan nggak mungkin kan kalian seret gitu. Padahal kalau jalan kan ini ada berkeleoknya gitu kan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau not awal sama not akhir itu hanya ujung jalan, awal jalan dan juga ujung jalan. Ujung awal akhir. Nah, sedangkan kalau titik-titik biasa itu yang kalian buat kayak gini. Hanya kayak gini. Ini. Nah, berarti terus habis itu kan kalian hubungkan kan. Nah, kalau titik-titik biasa itu seperti ini. Dia bukan node, dia hanya titik-titik, hanya segmen. Ini kan segmen, 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 segmen. Soalnya ini node tuh awal dan akhir aja, gitu. Paham nggak kira-kira? Paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, oh ini salah, benar. Mengapa IG dalam basis data perlu topologi? Kan tadi saya katakan ya, kita ulang lagi. Topologi adalah hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain dalam berbagi data. Baik objek itu berupa titik, garis, ataupun poligon. Berbagi geometri, baik itu titik, garis, ataupun poligon. Nah, setiap tipe data itu memiliki aturan tertentu. Kayak tadi, titik, garis, poligon. Titik-titik, garis-garis, poligon, bukan titik, garis, poligon. Titik, garis, titik, poligon, garis, poligon. Nah, topologi dilakukan untuk menjaga kualitas dari basis data. Makanya, jadi kalau setiap pekerjaan itu kan ada kontrol quality. Nah, kontrol quality dari pekerjaan SIG itu adalah dengan topologi. Karena kita ingin merepresentasikan, memodelkan apa yang ada di dunia itu semirip mungkin. Makanya kalau misalnya ada sungai jalan, ya sungai harus terletak di bawah jalan gitu. Tuh. Nah, makanya di dalam kebutuhan mendasar dari proses topologi adalah yang pertama, menentukan dan membatasi bagaimana fitur dapat berbagi secara geometri. Membuat objek atau fitur dari geometri yang tidak beraturan. Jadi misalnya geometri tidak beraturan, kayak banyak yang double ganda. Terus habis itu misalnya ada yang bertampalan kayak gini, yang harusnya gini, tapi gini. Terus habis itu misalnya ada jalan, terus titiknya di sini, padahal kan harusnya gini. Kayak gitu. Nah, itu harus dibetulkan. Nah, itu dengan topologi. Kemudian mengedit objek-objek yang mendukung aturan model topologi. Nah, tadi habis kita tahu salahnya, dibenarkan, diedit gitu. Kemudian untuk menjaga arsitektur basis data yang sudah terbangun secara kontinu dan mampu menangani data yang besar. Jadi maksudnya di awal itu topologinya udah benar. Ketika ditambahkan data terus-terusan, itu tetap benar gitu. Manfaat dan fungsi topologi dalam perangkat SIG, struktur data spasial perlu ditopologi. Jadi, topologi itu termasuk pekerjaan pre-processing data. Jadi, sebelum melakukan processing data, kalian wajib mengetahui kesalahan topologi dan membetulkannya. Topologi memungkinkan deteksi kesalahan otomatis dan penghapusan. Nah, dicek ada kesalahan enggak, kemudian dibenarkan. Bisa dihapus, bisa ditambah, bisa diperbaiki. Jarang peta IG secara topologi bersih bila digabungkan. Nah, jadi nanti ketika kalian digitasi, ketika kalian punya pas kalian digitasi, seberapapun kalian detail, teliti, baik, pasti ada kesalahan. Nah, nggak apa-apa, itu sekalian buat praktek topologi. Oke, SIG harus bisa membangun topologi dari arc yang tidak terhubung. Maksudnya, kan tadi ada garis-garis, kan harusnya terhubung gini kan. Oke, misalnya jalan kali urang, salah. Jalan kali urang
dengan jalan setelah Kaliurang, nggak tahu, nggak hafal nama jalan. Nah, itu harus terhubung, nggak bisa tuh ada celah di sini yang nggak tahu apa ini, nggak bisa, harus terhubung. Oke, simbol yang berdekatan harus snap, harus pas. Nggak ada tuh poligon yang misalnya kayak gini. Ini nggak bentuk poligon dong, harus gini. Adanya slivers polygon. Slivers tuh kayak misalnya kalian narik selang gitu loh. Kalian narik selang kan muter-muter tuh. Nah, itu dinamakan slivers. Oke, ini ada aturan topologi. Ini saya cepetin aja ya, karena ini sebenarnya nanti di akhir sih yang penting. Setiap garis atau arc harus dibatasi oleh awal dan akhir. Nah, ini kan ada titik. Dia nggak mungkin melengkung kalau dia nggak banyak titik di sini. Ingat kalau di terestris, kalau kalian di terestris, terus kalian survei lengkungan, kalian kan pasti banyak banget titik di lengkungan tersebut. Nah, ini sebenarnya banyak titik nih, cuma nggak terlihat aja. Gitu. Terus setiap garis arc berbatasan dengan 2 poligon. Jadi arc itu pasti dia berbatasan dengan 2 poligon, kanan dan kirinya. Garis arc hanya berpotongan pada simpul, jadi dia berpotongan straight. Misalnya kayak di perempatan, itu berarti ada note di situ. Kemudian nomor 3, setiap poligon memiliki batas tertutup, jadi dia kayak ngelup. Memiliki batas tertutup yang terdiri dari urutan simbol note dan garis bergantian. Dan dia juga pasti akan poligon kan ada note sama link, jadi dia link, note, link, note, link, note gitu. Gitu terus. Jadi antara link sama link pasti ada note. Di sekitar setiap node ada urutan garis dan poligon bergantian. Jadi kalau ada node, itu pasti ada link yang menuju ke node tersebut. Dan karena ada link, pasti ada poligon. Oke, ini saya lihatin. Nah, kemudian ini contohnya. Ini adalah poligon A. Ini mohon maaf tidak jelas. Ini ada A1 dan juga A2. Nah, A1, nah ternyata ini yang membedakan tuh di sini. Jadi A1 sama-sama poligon A, cuma kalau A1 itu dari 1 ke 7, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau A2 itu dari 1 ke 7 cuma melewati angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, makanya dia akan membentuk poligon. Jadi node-nya itu ada 2, node 1 sama 7, tapi titik yang dilewati, nah titik itu vertex. Nah, titik itu vertex. Nah, titik yang dilewati vertex itu tuh ada beberapa yang untuk dia menjadi poligon. Oke, ini sliver. Kayak kalian narik selang kan? Kalau kalian narik selang siram-siram, pernah nemenin orang tua siram-siram lah ya? Atau kalian yang siram-siram setiap hari? Itu kerjaan saya dulu pas pandemi. Nah, karena sekalian berjemur. Nah, itu kalau selang kalian muter-muter, itu namanya sliver. Jadi kayak gini. Jadi ada titik-titik yang seharusnya ini lurus, tapi dia muat di sini. Nah, ini kan itu juga terjadi di SIG. Atau misalnya ada titik yang nggak snap. Nah, ini namanya undershoot kalau di bawah. Kalau misalnya kelebihan namanya overshoot. Padahal kan dia harusnya pas. Salah. Mana ya? Nah, ini harusnya dia tuh pas di sini. Namanya kalau di sini undershoot, kalau kelebihan overshoot harusnya pas snap di sini. Ada juga poligon. Nah, ini nggak boleh gitu. Nah, untuk mengendalikan ini, nanti kita harus aktifkan snapping, biar pas. Itu namanya kita menggunakan snapping. Jadi, kalau kalian dikasih, wajib menyalakan snapping. Oke. Toleransi yang mengendalikan snapping, eliminasi, dan penggabungan. Topologi lengkap membuat overlay peta layak dilakukan. Tidak boleh ada sliver ya. Jadi, kalau kalian ada sliver, ini dihapus saja, dirapikan, supaya bentuknya sesuai dengan yang aslinya. Topologi memungkinkan banyak operasi SIG bisa diakses. Nah, inilah kenapa topologi itu termasuk preprocessing data, karena kalian tidak bisa berhasil melakukan analisis SIG jika masih ada kesalahan topologi. Jadi kalau misalnya kalian error analisis, terus punya teman saya benar, punya saya error, kenapa? Pasti ada kesalahan topologi. Terus ini dikeluarkan oleh BIG, aturan topologi ini juga dikeluarkan oleh BPN. Jadi
ada beberapa aturan topologi, tidak ada objek yang lebih kecil. Jadi misalnya ya udah urutannya pas, kayak misalnya jalan itu di atas sungai, berarti jalan itu rankingnya lebih tinggi daripada sungai. Itu tidak ada objek yang menumpuk jadi satu, tidak ada yang overlap. Kamar kalian dengan kamar teman kos kalian nggak mungkin overlap, pasti gini. Nah, tidak boleh ada self overlap kayak garis gitu, kayak ya udah gini terus gambar lagi dua, itu nggak boleh. Jadi kayak ganda itu nggak boleh. Tidak ada garis berbeda yang berpotongan. Jadi apa ya, must not intersect kayak gini tuh nggak boleh gitu. Kecuali kalau misalnya biasanya kalau kayak gini itu biasanya bukan di note ya. Di tengah tuh nggak ada note, tapi mereka berpotongan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau berpotongan ya ada note di tengah. Tuh. Tidak ada perpotongan pada garis itu sendiri. Jadi misalnya ada garis nih, muter kayak kalian main ular-ularan. Nah, itu kan nabrak garisnya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya must not self intersect. Ujung garis harus snap. Jadi nggak boleh undershoot, nggak boleh overshoot. Tidak ada objek yang menumpuk jadi satu. Jadi misalnya ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Jadi ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Dikit juga nggak boleh. Harus satu, jadi nggak boleh double. Jadi poligon, ya udah nggak boleh ada yang ada di atasnya secara keseluruhan. Tidak ada titik yang bertampalan, tidak ada titik, tidak ada titik. Jadi titik satu, nggak boleh ada titik, 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 ada posisi yang sama nggak boleh. Tidak ada area yang memiliki unsur gap. Jadi ini kamar kos kalian, terus ini ada kamar kos teman kalian. Nah, yang tengah siapa? Kan harusnya ada. Nah, itu juga nggak boleh. Cuma ini nggak boleh, nggak bisa diterapkan semuanya pada fitur. Jadi kita harus melihat fitur kita tuh apa gitu. Jadi aturan-aturan ini diberikan pada yang terpisah-pisah gitu. Jadi nggak semuanya diberikan semuanya, ini enggak gitu, tergantung kita tuh bekerja pada fitur apa terus diberikan gitu. Oke, ini berkaitan dengan atribut ya. Jadi ini spasial data, kalian udah tahu bagaimana menyimpannya. Kemudian ini atribut data, jadi setiap titik itu tuh menyimpan informasi yang berbeda-beda dengan garis dan juga dengan poligon. Oke, ini adalah berkaitan dengan geometri. Jadi kalau titik ada tabel itu disimpan geometrinya, ini menyimpan XY. Nah, ini adalah foreign key-nya adalah point ID. Nah, kalau ini dia menyimpan atributnya. Oke, selesai materi hari ini. Ada pertanyaan? Bu izin bertanya, Bu. Iya, silahkan deh. Yang not awal akhir itu apakah selalu ada arah ya, Bu? Kan nggak tahu not awal sama not akhir kalau misalnya nggak ada arahnya. Atau ngikutin angkanya, Bu. Oke, ya, pertanyaan baik. Ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya analisis jalan. Jadi, kalau di jalan, kalian jalan mana ya? Tahu Mirota kampus kan? Nah, itu kalau ke utara, itu kan bisa kanan kiri. Nah, berarti dia nggak ada arah. Dia bisa kanan kiri. Bisa ke utara, bisa ke selatan. Jadi itu nggak ada arah. Dia notnya itu misalnya di perempatan Mirota sama di FKG. Ya, bukan FKG. Itu yang jalan kalau belok kiri ke arah FKG itulah. Itu anggaplah not 1, not 2. Nah, kalian antara not 1 sama not 2 kan bisa ke utara, bisa ke selatan. Berarti link itu tidak ada arahnya. Tapi kalau misalnya kalian dari Mirota kampus ke selatan, ke pom bensin itu kan satu jalur, harus ke selatan. Ya, harus ke selatan. Nah, itu berarti ada arahnya. Jadi arah nggak arah. Not itu bisa, link itu bisa ada arahnya, bisa juga tidak. Gitu deh. Baik, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya minum lagi ya. Terus sekali. Nanti materi hari ini saya di semester ya, mungkin agak sore atau malam gitu. Untuk hari ini belum ada tugas. Kalian bisa pelajari apa yang sudah saya berikan ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau harusnya minggu depan kan offline ya, tapi kita lihat nanti perkembangan 1 minggu ini.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalian sehat selalu ya. Jaga kesehatan, sehat selalu biar kita bisa aktif offline lagi. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.